Walaupun saya sebenarnya belajar cara ini dari tahun 97 ya. 97 awalnya saya tuh ngelihat, saya waktu itu kan kerja di perusahaan pembiayaan ya. Saya sering lihat orang-orang itu nyewain mobil, income-nya, biaya rentalnya, sewanya mobil, lebih besar dari angsuran. Saya bilang enak juga ya ternyata ya. Halo teman-teman, channel YouTube Pipo ketemu lagi. Barusan saya makan siang sama teman baik saya. Terus saya cerita pengalaman saya investasi properti. Jawaban beliau, saya sebenarnya juga pengen Pak invest properti seperti itu. Tapi saya nggak punya modal. Nah teman-teman, saya jadi ingat. Saya pengen sharing ke teman-teman YouTube sama seperti sharing saya ke teman baik saya tadi. Invest properti, jangan pakai modal sendiri. Pakailah modal orang lain. Kenapa gitu? Ini terutama untuk yang invest properti tapi gayanya sama seperti saya ya, cari passive income. Kalau teman-teman invest properti untuk jual beli, jangan pakai cara ini. Saya ngomong spesifik, ini untuk yang invest properti, tapi kita kejar passive income dari properti itu. Nah, untuk properti-properti seperti ini, teman-teman, menurut saya lebih cocok kita pakai modal orang lain. Kenapa? Karena kita bisa memprediksi income dari properti itu. Nah, kalau kenaikan harga, teman-teman beli untuk dijual lagi mengharapkan kenaikan harga, itu sulit loh teman-teman memperkirakan kenaikan harga. Minimal sulit bagi saya dah. Kalau teman-teman ada yang bisa memperkirakan kenaikan harga properti ya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya merasa sulit untuk memprediksi kenaikan harga properti. Lebih mudah saya memprediksi income dari properti itu. Oh, warteg seperti ini kira-kira income segini nih. Berarti harga properti yang bisa untuk warteg maksimal katakanlah 300 juta. Berarti cukupnya kios. Warteg tapi kan ada yang profitnya gede Pak, bisa untuk ruko. Ya, lebih mudah prinsipnya teman-teman. Cari yang income-nya rata-rata, tapi kita beli propertinya yang murah. Menurut saya itu lebih mudah. Daripada kita beli properti yang harganya rata-rata, tapi kita berharap bisnisnya profitnya besar. Profit besar itu tergantung banyak hal, banyak faktor. Susah diprediksi. Sementara kalau nyari properti yang murah, itu bukan hoki-hokian, itu gigih-gigihan, ya kan? Semakin gigih, semakin banyak nyari properti, semakin besar kans untuk dapat properti yang murah. Nah, jadi bukan masalah pinter-pinteran bisnis. Demikian juga kalau kita mengharapkan bisnisnya yang profitnya bagus, itu mengundang orang lain untuk datang nyerbu. Kita setting profitnya gede, ternyata ditempel kompetitor profitnya turun. Iya kalau masih income-nya di atas angsuran. Kalau sampai di bawah angsuran kan repot teman-teman. Lebih baik kita cari bisnis yang biasa-biasa. Kompetitor kalau mau nempel juga, waduh, kalau ditempel jadi rugi dua-duanya. Yang nempel juga males. Ngapain nempel toko yang biasa-biasa, ntar malah jadi minus. Otomatis dia cari yang lebih bagus. Jadi teman-teman, cara ini sudah saya lakukan sejak 2008. Walaupun saya sebenarnya belajar cara ini dari tahun 97 ya. 97 awalnya saya tuh ngelihat, saya waktu itu kan kerja di perusahaan pembiayaan ya. Saya sering lihat orang-orang itu nyewain mobil, income-nya, biaya rentalnya, sewanya mobil, lebih besar dari angsuran. Saya bilang enak juga ya ternyata ya. Nah, terus berjalannya waktu 2001, saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad juga pakai cara ini tapi untuk properti. Nah, saya jadi tertarik. Makanya sejak itu saya kombinasikan ya kan. Properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Balik lagi teman-teman, invest properti itu jangan pakai modal kita sendiri karena sudah tersedia instrumen-instrumen yang bisa memakai uang orang lain. Properti bisa dibilang adalah satu-satunya yang bisa dibiayai oleh orang-orang, terutama bank. Bank itu sayang sekali sama kita-kita yang invest properti, ya kan teman-teman? Disiapin kreditnya. Bahkan dalam beberapa hal bisa sampai 100%. Nah, itu hanya ada di properti. Bisnis lain mungkin ada ya, mungkin investasi lain ada ya, tapi tidak seasik
di properti. Nah, baru saya mulai bisa praktek 2008 ya teman-teman. Jadi dari 97 baru akhirnya 2008 bisa praktek properti pertama kurang lebih ya teman-teman. Ini sering saya jadikan case karena paling gampang dipahami. Dan kondisinya waktu itu saya nggak punya modal. Jadi teman-teman kalau mau mengcopy jauh lebih gampang daripada teman-teman mengcopy cara-cara saya selanjutnya yang lebih advance teman-teman. 2008 ada properti, ruko, 3 ruko 900 juta. Dapat kredit dari bank, 900 dibayarin untuk beli propertinya yang dijaminin sertifikat properti yang mau dibeli. 250 untuk renovasi, kredit juga. Namanya rakyat jelantah kaum umbi-umbian ya, kita mesti modalnya kredit teman-teman. Di renov jadi kos 28 kamar mandi dalam, sisa 50 juta buat angsuran awal-awal. Prinsip kerjanya seperti itu teman-teman. Nah, prinsip kerja seperti ini teman-teman sebenarnya bisa copy kemanapun. Mau ke minimarket seperti yang saya lakukan bisa, mau untuk warteg menurut saya juga bisa. Tapi kalau milih warteg hati-hati loh ya, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Jangan selesai ini pada terus beli warteg ngawur gitu. Jangan ya teman-teman. Ingat, investasi tetap ada resikonya. Pelajari benar-benar dulu sebelum melangkah, jangan setengah-setengah. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran dan kita bisa pakai modal orang lain. Modal orang lain tidak harus pakai bank, teman-teman. Saya 90% pakai bank, tapi selain pakai bank juga ada cara-cara lain. Kita bisa pakai investor, ada orang yang pengen invest. Pertimbangan mereka simple, teman-teman. Mereka melihat kalau saya taruh di bank, saya cuma dapat 4%, Pak, 5%. Bunga setahun. Nah, Pak Pipo pinjam bank 10%. Mau nggak, Pak? Saya invest di tempatnya Pak Pipo. Katakanlah 8%. Dia untung kan, dari 4 ke 8, untung 4%. Saya juga untung dari 10 turun ke 8, ngirit 2%. Kita bisa kerjasama. Aman? Ya, so far sih saya berusaha amanin mereka dengan cara sertifikatnya kalau ada apa-apa ya dipegang mereka. Pakai perjanjian notaris. Tapi itu hati-hati ya, itu juga ilmu sendiri lagi. Jadi ilmu itu nggak selesai-selesai teman-teman. Makanya waktunya kan terbatas kalau di YouTube. Itu baru dari investor club. Belum lagi kalau kita pakai cara yang lain. Bisa juga kita beli properti tidak kena bunga, tidak kena BI checking. Terus gimana? Ada teman-teman, yaitu nyicil ke penjual. Nyicil ke penjual itu juga bisa loh teman-teman di properti, enak kan? Makanya properti itu enak dan luar biasa, luas sekali. Kemungkinan alternatifnya juga banyak. Bahkan salah satu member Pipo kemarin sharing ke saya dari Surabaya, luar biasa nih orang-orang Surabaya. Punya ide baru lagi dan sudah bisa dipraktekkan. Beli properti Pak, kita nggak nyicil ke penjual Pak. Bayar di belakang Pak. Jadi baru bayar propertinya 5 tahun lagi. Ya kan? Nggak tahu nih akiknya segede apa, saya juga nggak tahu. Jangan-jangan akiknya segede gajah ya kan? Kok bisa meyakinkan penjual seperti itu? Tapi setelah saya ngobrol, saya tanyain, saya lihat propertinya, oh iya masuk akal sih. Dealnya masuk akal. Pakai perjanjian yang jelas loh teman-teman. Nggak cuma asal ngomong doang loh itu. Dan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sama-sama setuju dengan deal itu dan merasa saling diuntungkan. Selama perjanjian di properti kan gitu ya. Selama saling menguntungkan ya jalan aja. Salaman ke notaris, bikin perjanjian, tertulis, masing-masing pegang perjanjian. Jadi teman-teman sekali lagi ya, invest jangan pakai modal sendiri kalau di properti. Pak, katanya Mr. Warren Buffett, investor terbesar terhebat di dunia, invest tidak boleh pakai utang, Pak. Saya hormat juga ke beliau ya. Cuman teman-teman jangan salah. Beliau itu ngomong dalam konteks beli saham, invest di saham, bukan dalam konteks ngomongin properti. Jadi jangan dicampur aduk ilmunya. Dalam hal saham, saya juga setuju yang disampaikan Mr. Warren Buffett. Jangan invest saham pakai uang utang. Karena saham rata-rata teman-teman ngejar capital gain, ya kan? Kalau ngejar dividend hunter, mana bisa dividend hunter emang ada dividen bulanan. Jarang. Belum pernah dengar. Siapa tahu teman-teman ada yang ngomong, ada Pak, yang perusahaan TBK ini bagi dividen bulanan. Wah, itu info baru bagi saya. Saya belum pernah dengar teman-teman. Setahu saya mungkin ada yang tahunan, atau 6 bulanan, mungkin yang paling cepat 3 bulanan ya. Mungkin ada 1-2 company yang 3 bulanan. Tapi itu pun return-nya saya lihat rata-rata
3% ya. Masih sulit untuk income lebih besar dari angsuran. Kecuali teman-teman tambahkan capital gain-nya ya lain. Capital gain itu kan susah ditebak. Sama di properti saya kan juga tidak memperhitungkan capital gain. Capital gain itu bonus. Propertinya naik, syukur ya kan. Maksudnya bukan disyukurin syukur gitu, bukan. Ya diterima dengan senang hati, berterima kasih gitu kan. Tapi fokusnya tetap income lebih besar dari angsuran. Nah di properti income bulanan bisa, 3 bulanan ada, 1 tahunan ada. Tapi yang bulanan ini banyak. Contoh ya, kos-kosan, warteg itu bulanan. Yang 3 bulanan minimarket. Nah jadi banyak alternatifnya. Itu pun kalau kita ngomong minimarket 3 bulanan, ada loh kredit yang bayarnya angsurannya 3 bulan sekali. Nah itu kapan-kapan aja kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi teman-teman, sebagai penutup, saya ceritain sekali lagi ilustrasinya ya. Yang 2008 saya pertama kali invest properti. Beli properti waktu itu 3 ruko, 3 lantai, 900 juta, dapat kredit 1,2 miliar, 900 bayarin ke penjualnya. Jaminannya kredit ini apa? Jadi tidak pakai sertifikat saya ya, pakai sertifikat properti yang dibeli ini. Kemudian sisa 300 buat apa? 250 untuk mengubah properti ruko itu jadi kos, 50 buat awal-awal angsuran. Angsurannya 15 juta, tepatnya 15.415.250 rupiah. Properti ini bisa jadi kos 28 kamar, 700 ribuan. Income bisa di atas angsuran. Nah, itu cara investasi dengan modal orang lain. Menurut teman-teman, investasi saya 2008 dengan cara seperti ini, berapa modal yang keluar dari kantong saya? Tulis di komen ya. Nanti kita lihat, nanti kita undi yang dapat terbaik atau yang lagi hoki, nanti kita undi pakai mesin, bisa dapat buku saya. Mudah-mudahan buku ini bisa lebih menginspirasi teman-teman, supaya teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah saya lakukan sejak 2008 sampai hari ini. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.